banyak sekali akrobat regulasi yang lebih menguntungkan oligarki ini daripada untuk benar-benar kepentingan masyarakat gitu ya. Ketika pembangunan itu terjadi, apakah masyarakatnya makmur? Jangan-jangan mereka cuma jadi korban, udah alamnya dieksploitasi, ternyata makmur enggak. Oke, bersama gue hari ini Triyoga Wibisono. Hari ini kita bakal ngobrolin soal dunia yang lebih bersih dari persoalan energi baru terbarukan dan bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi untuk mengurangi penggunaan energi konvensional. Nah, tema hari ini bumi butuh energi baru, menolak fosil, menghidupkan harapan. Bersama gue udah ada Mas Jerry Asmoro, digital campaigner dari 350 Indonesia. Selamat datang Mas Jerry, terima kasih banyak udah datang di podcast Simbiosis Indonesia. Ya, terima kasih udah mengundang kami dari 350 Indonesia. Siap, sebuah kehormatan hari ini kita bisa kedatangan Mas Jerry dari 350 Indonesia. 350, meskipun saat ini kira-kira udah 420 ppm nih di atmosfer kita. Nah, mungkin Mas Jerry bisa sekalian introduction nih soal 350 tadi atau 424 ppm itu apa. Kemudian sekaligus cerita ke kita semua soal Mas Jerry di 350 Indonesia. Silakan Mas. Terima kasih. Sekarang soal 350 ya. Nama organisasi saya kebetulan 350 Indonesia, sebenarnya ini bagian dari organisasi internasional global gitu ya. Dari kebetulan berdirinya dari gerakan mahasiswa di Amerika. Grassroots, nggak cuma mahasiswa sih, grassroots ya di Amerika, yang memang filosofi organisasi ini muncul dari nama 350 ya, atau 350. Itu adalah angka aman ppm, 350 ppm, angka aman karbon dioksida di atmosfer kita ya, atau jumlah karbon dioksida di atmosfer kita dalam bentuk ppm. Nah, problemnya walaupun itu adalah angka aman, waktu didirikan itu belum mencapai itu, tapi saat ini udah 420 ya, bahkan 420. Jika tidak ada perubahan akan naik terus. Naik terus, betul. Sehingga batas aman sebenarnya udah terlewati, tapi bagaimanapun tetap harus sebisa mungkin diredam. Kalau bisa diturunkan, kalau bisa ya. Kalau bisa. Bahkan harapan terbesarnya aja hanya untuk meredam peningkatannya setiap tahun ya. Iya. Untuk nurunin, waduh, jauh tuh Mas Kay. Iya itu. Itulah kenapa konsep kayak net zero dan sebagainya kan untuk benar-benar bisa stop dulu gitu. Sebelum kita lakukan penurunan. Siap. Nah, emisi dari energi fosil hari ini itu udah nggak bisa dianggap enteng nih teman-teman. Di Jakarta misalnya, dari mulai orang tua yang lagi mencari nafkah di jalan, kemudian anak-anak yang sedang bermain ria di sekolah, harus dealing dengan polusi air dan udara yang disebabkan dari emisi energi fosil. Nah, bahkan dampaknya itu bisa merenggut 2-5 tahun harapan hidup kita semua. Ini bukan cuma soal urusan bumi atau praksiri energi, tapi ini soal keadilan buat generasi kita dan generasi mendatang. Mas Jerry Asmoro, apa sih Mas Jerry bukti paling nyata kalau energi fosil ini nyiptain ketidakadilan ekologis? Ya, yang pertama adalah dari tataran umum ya. Tataran umum, kita tahu rata-rata pengguna energi fosil atau yang paling banyak itu ya menggunakan energi fosil, kontribusinya, carbon footprintnya banyak gitu ya. Dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan, dampaknya siapa yang paling besar merasakan? Itu yang paling sederhana gitu ya. Kayak di kota-kota besar make gitu ya, untuk kemakmuran ekonomi dan lain-lain, atau hal yang umum kita ketahui. Tapi warga-warga yang di mana energi fosil dihasilkan, kayak tambang batu bara, itu nggak ada di Jakarta kan, ada di pelosok-pelosok pertambangan, oil and gas dan sebagainya. Apakah masyarakat sekitarnya juga makmur? Itu yang kemudian jadi keadilan kan? Ini soal keadilan kan? Betul. Kita tahu kan, misal Kalimantan Timur dikeruk habis-habisan, masyarakatnya makmur semua? Atau Riau misalnya gitu, yang seperti itu. Ternyata bencana juga banyak terjadi di sana gitu, di sekitar tambang gitu. Keadilannya di mana gitu? Belum mereka yang minim kontribusi terhadap emisi,
Tapi mereka juga yang terkena dampak paling parah gitu ya. Bahkan secara ide saja sebelum industri atau pabrik itu bergerak sudah tidak adil terhadap alam ya Mas Jerry. Iya. Oke, jadi misalnya ada fakta kayak di Morowali itu ISPA terutama ya, hasil dari pencemaran lingkungan dari industri-industri mining di situ kan juga berdampak tidak adil gitu. Nah, tapi Mas Jerry, saya penasaran. Paparan masyarakat Indonesia terutama soal lingkungan ini kan bisa dibilang minim. Mas Jerry mungkin di 350 merasakan ya selama ini campaign-nya itu masih belum sampai ke pelosok. Terutama tadi Mas Jerry menyoroti bahwa justru pabrik-pabrik ini adanya di pelosok. Kota besar aja kadang kita generasi kami gitu ya tidak cukup aware terkait energi fosil. Nah itu bagaimana tuh Mas? Nah ini memang sebenarnya kalau kita bicara ini tuh kompleks banget permasalahan ini dari hulu ke hilir ya, mulai tadi yang dibilang ketidakadilan sampai pada tahap bagaimana kemudian masyarakat bisa aware terhadap isu ini gitu ya. Harus diakui memang ini isu yang nggak mudah untuk dicerna oleh masyarakat secara umum gitu ya, apalagi melibatkan rantai yang ini ya. Untuk masyarakat kota tahu masalah di arah hilir gitu ya, di hulu bagaimana energi fosil diproduksi belum tentu paham. Betul. Pencemaran yang terjadi belum tentu paham. Betul. Untungnya teknologi saat ini cukup cepat ya, nggak hanya cuma media konvensional seperti berita atau TV. Kita bisa mengetahui dari sosmed dan sebagainya. Kembali lagi, ini isu kompleks yang memang butuh butuh dedikasi, butuh perhatian khusus untuk membuatnya jauh lebih diterima oleh masyarakat, lebih populer. Umumnya masyarakat itu tahu jika ada kejadian extraordinary ya. Betul. Banjir, longsor, sistemnya bencana gitu, bukan setiap hari kayak udara dampak, gitu. Dampak gitu. Mungkin untuk konteks kota kita taunya polusi gitu. Iya betul. Polusi gitu ya. Kita nggak tahu secara utuh bahwa bagaimana itu kemudian saling terkait sebenarnya. Gitu ya. Bahkan secara konsep aja kita masih parsial gitu Mas. Kita tahu nih ada permasalahan lingkungan, udaranya jadi nggak baik. Lalu kemudian apa? Jadi kan kita suka hilang tuh, suka no clue, suka hilang kayak terus gimana dong gitu. Nah, kemudian pertanyaannya mungkin jadi lebih spesifik, gimana sih bahasa umumnya ya? Bahasa yang lebih sederhana untuk menjelaskan bahwa pencemaran ini tuh nggak kejadian seperti misalnya gunung meletus yang memang kontribusi manusia terhadap ke situ tidak sebesar polusi udara misalnya. Itu bagaimana Mas menjelaskan kepada masyarakat secara umum, terutama generasi-generasi baru lah yang mulai concern, karena kan dari studi terbaru generasi Gen Z lah ya, kami generasi Gen Z, Gen Alpha dan early millennial itu mulai aware terkait perubahan iklim. Tapi harus dari mana nih Mas? Pertanyaan yang bagus banget gitu ya. Itu yang juga sedang coba kita lakukan ya di 350 ya. Bagaimana kemudian publik bisa aware. Tentu kita manfaatkan teknologi yang ada saat ini. Kita aktif di sosial media, menginformasikan dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya yang punya peran cukup besar untuk ini jadi prioritas itu sebenarnya pemerintah ya. Pemerintah itu punya segala resources untuk membuat masyarakat sadar. Gitu ya. Selain sebenarnya mereka punya peran sendiri untuk ini bisa dilakukan mereka ya. Perannya lebih besar, jauh lebih besar daripada masyarakat sebenarnya. Betul. Pemerintah ya. Tapi mulai dari institusi edukasi itu harus ditanamkan. Mungkin di sekolah-sekolah perlu ditanamkan dan sebagainya gitu ya. Selain yang dilakukan oleh masyarakat sipil kayak di kita ya, berkampanye dan sebagainya. Dan tentunya ya seperti hal-hal seperti ini nih ya. Membicarakan hal-hal yang nggak umum sebenarnya, terus kita coba bicarakan untuk menjadi hal-hal yang publik jadi tahu, oh ternyata seperti ini kasusnya, seperti ini kejadiannya gitu ya. Oke, itu kurang lebih tantangan bukan hanya Indonesia, bahkan dunia mungkin Mas Jerry ya. Cuma Indonesia mungkin beberapa langkah lebih ke belakang dibanding perkembangan dunia hari ini gitu. Nah, bicara soal masyarakat nih Mas Jerry, subsektor minerba
Kalau kita bicara industri yang lebih besar, subsektor minerba itu kan kontribusinya sampai 52,1% PNBP dari sektor ESDM. Nah, kemudian kalau dinilaikan itu sekitar 140,5 triliun pada 2024. Nah, sektor batu bara ini masih jadi kontributor utama nih Mas Jerry. Dari sisi aturan, banyak peta jalan yang sebenarnya targetnya tidak jelas. Peta jalannya ada tapi targetnya masih kurang jelas gitu dari sisi pemerintah, dari segi regulator. Kita tahu bahwa kemudian industri ini kan yang punya regulasi pemerintah untuk bisa beroperasi. Kemudian dampak ekologinya sudah jelas. Kayak tadi kita sudah ngobrol, dampaknya sudah jelas. Sebenarnya dampak dari pembangunan proyek energi fosil ini kan seringkali merugikan masyarakat adat di pelosok-pelosok. Gimana sih pendapat Mas Jerry nih soal masyarakat adat yang kemudian seringkali jadi korban dari pembangunan energi fosil ini, Mas Jerry? Nah, ini kalau saya boleh ngutip patah gitu ya, sebenarnya yang udah sangat umum diketahui ya, diajarin di sekolah, sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Ketika pembangunan itu terjadi, apakah masyarakatnya makmur? Jangan-jangan mereka cuma jadi korban, udah alamnya dieksploitasi, ternyata makmur enggak. Gitu ya. Itu yang pembatasnya udah jatuh tertimpa tangga. Nah, itu yang juga jadi kritik kita terhadap pemerintah, terhadap kebijakan-kebijakan ekstraktifnya ya. Jangan sampai kemudian kegiatan yang tujuannya baik ya, dalam tanda kutip ya, untuk memajukan ekonomi dan sebagainya, tapi yang menikmati cuma segelintir. Betul. Yang menikmati elit-elit oligarki gitu ya, bukan masyarakat gitu. Masyarakat justru yang terkena dampaknya, mereka yang menanggung gitu ya. Itu yang jadi problem memang, yang jadi harus diselesaikan. Butuh political will yang kuat, gitu ya, supaya hal-hal tadi itu dalam konteks pembangunan, dalam konteks kemajuan ekonomi, jangan sampai mengorbankan masyarakat, hingga apalagi masyarakat adat gitu ya. Mereka seringkali alamnya, lingkungannya diambil atas nama pembangunan, atas nama pertumbuhan ekonomi gitu ya. Tapi mereka mendapatkan manfaat tidak gitu. Betul. Bahkan secara konsep saja kita sudah ditipu, kemudian dari eksekusinya kita semakin terdampak gitu Mas Dery ya. Dari konsepnya kan ini untuk pembangunan ekonomi. Kemudian dari sebetulnya untuk memanfaatkan asumsi ya, ketika UU Ciptaker dibuat itu kan direvisi, kemudian narasinya adalah untuk perubahan iklim. Tapi kemudian lebih ke sektoral ekonomi dan justru pelaksanaannya merugikan sampai ke masyarakat adat Mas Dery ya. Nah, kemudian pandangan Mas Dery dan 350 Indonesia untuk menanggapi sikap negara yang terkesan memprioritaskan proyek energi fosil ini terlalu dari sudut pandang ekonomi di tengah dunia yang udah mulai shifting menuju green industry. Gimana Mas Dery? Ya, sebenarnya udah saya sebut yang tadi ya. Problemnya adalah oligarki yang masuk ke pemerintahan, masuk ke lembaga eksekutif, legislatif gitu ya, sehingga membuat kebijakan kita itu lebih ke arah pro ekstraktivisme ya. Semua serba ekstraktif gitu ya, tanpa mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Atau kita sebut sustainable development gitu ya. Itu saja perlu jadi catatan kritis dari kami gitu ya. Bagaimana kemudian banyak sekali akrobat regulasi yang lebih menguntungkan oligarki ini daripada untuk benar-benar kepentingan masyarakat gitu ya. Terbukti dari bagaimana kemudian undang-undang ini ketika digodok tidak melibatkan masyarakat ya, partisipasi publik secara bermakna itu sepertinya diabaikan gitu ya. Di bypass, dipercepat gitu ya. Atau ini kalau kita boleh tanya ya, kenapa sih dipercepat gitu ya? Kenapa nggak membuat undang-undang yang benar-benar mengakomodasi semua aspirasi publik gitu ya? Semua kepentingan publik ikut masuk di dalamnya, ikut diperhatikan. Itu juga yang harusnya dilakukan gitu ya.
bukan di bypass, bukan dipercepat, tapi bagaimana publik benar-benar mendapatkan manfaat dari regulasi yang dibuat, bukan oligarki. Asik. Ini ada quote yang menarik nih dari Mas Jerry, bahwa pemerintah seringkali ngejual isu lingkungan, tapi dalam praktiknya justru kebermanfaatannya ini bukan hanya tidak tersampaikan kepada masyarakat umum, tapi parahnya adalah hanya menguntungkan oligarki. Oke, jadi dari segmen pertama ini kita bisa dapat kesimpulan bahwa Indonesia untuk ngomongin soal iklim aja masih jauh, tapi dampaknya sudah sangat terasa nih Mas Jerry. Pemerintah seakan abai terhadap, jangankan edukasi, untuk menjalankan bisnisnya, untuk menjalankan proyek pemerintah sesuai dengan narasinya untuk perubahan iklim aja masih jauh gitu Mas Jerry ya. Ya. Oke, jadi itu dia di segmen 1 perihal shifting menuju green industry, fossil free. Stay tune di podcast Simbiosis Indonesia, Sustain Forever, Growth Together.